Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Mata pelajaran Geografi, Guru Pengampu Merta Pancadiana Kesuma SPD. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam. Namun, ketersediaan sumber daya alam ini sangat terbatas. Maka dari itu, perlu pengelolaan yang efektif dan efisien agar kelestariannya masih dapat dimanfaatkan pada masa mendatang. Ada 3 prinsip pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 1. Prinsip berkelanjutan. 2. Prinsip berwawasan lingkungan. 3. Prinsip ekoefisien. Prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 3 pilar utama prinsip berkelanjutan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dengan menata kembali sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. 2. Kelestarian lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan hidup yang nyaman dan aman melalui nol emisi. 3. Keberlanjutan sosial, yaitu menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Ciri-ciri prinsip berkelanjutan. 1. Memberikan kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan kegunaan dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 2. Memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan tidak akan merusak lingkungan sekitar. 3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk mengembangkan bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama atau kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan. 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan kegunaan ekosistem untuk menstok, menjaga, mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkelanjutan. 5. Memakai prosedur serta tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk kelangsungan hidup manusia yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip berkelanjutan. 1. Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Luas hutan di Indonesia selalu berkurang setiap tahun dikarenakan pengelolaan hutan belum seimbang antara kebutuhan produksi dan pelestarian berkelanjutan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam kehutanan sesuai prinsip berkelanjutan antara lain: melarang pembakaran hutan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul, menerapkan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran pengelolaan hutan. 2. Pertambangan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan beresiko tinggi menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik dan sosial. Maka dari itu, dibutuhkan kegiatan pertambangan berkelanjutan sesuai prinsip berkelanjutan antara lain: menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lainnya berkaitan dengan aktivitas tambang. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan kegiatan yang terpadu dengan pendekatan perencanaan tata ruang. Dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi kelembagaan masyarakat di lokasi kegiatan. 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Namun demikian, pemanfaatannya tetap harus menggunakan prinsip berkelanjutan, antara lain: perlindungan serta larangan penangkapan spesies tertentu, pengembangan kawasan ekowisata maritim, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. 4. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dasar kegiatan pariwisata adalah menikmati lingkungan, karena itu tetap perlu pengembangan pariwisata tanpa merusak lingkungan. Sumber daya pariwisata sesuai prinsip berkelanjutan yaitu
mempertahankan proses ekologi serta turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata, dan memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapat penghasilan atau membuka usaha, pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan. Prinsip berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas sumber daya alam secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. 1. Menjaga hubungan manusia dengan lingkungan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan manusia di Indonesia. 2. Menjamin keseimbangan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 3. Melindungi negara dari berbagai pengaruh luar yang merusak dan mencemari lingkungan. 4. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. 5. Tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan dan mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. Hakikat pembangunan berwawasan lingkungan. Inventarisasi sumber daya alam, pemanfaatan teknologi yang memandai, menilai dampak terhadap lingkungan hidup, rehabilitas sumber daya alam. Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup. Bentuk dari prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu usaha untuk membantu pembentukan kesejahteraan masyarakat dengan adanya suatu pembangunan berwawasan lingkungan. 1. Terasering merupakan bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis, dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng, dengan tujuan meningkatkan persiapan air dan mengurangi aliran permukaan sehingga mengurangi pengikisan tanah dan berdampak longsor. 2. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman kembali kawasan hutan gundul atau tandus. Manfaat dari reboisasi antara lain melestarikan sumber daya alam, mengurangi pencemaran lingkungan, juga mencegah banjir, longsor, dan kelangkaan. 3. Tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam Indonesia merupakan sistem silvikultur, yaitu meliputi proses penanaman, pemeliharaan, penambangan, dan penggantian suatu tegakan hutan. Di Indonesia pernah dicanangkan program bentuk sistem tebang tanam, yaitu Tebang Satu Tanam 1000. 4. Pengelolaan air limbah industri. Industri diwajibkan memiliki sarana pengelolaan air limbah atau instalasi pengelolaan air limbah, yaitu pelaratan teknik beserta pelengkapannya, yang dapat mengelola air sisa proses produksi, industri, dan rumah tangga, dengan menyaring dan membersihkan air yang tercemar menjadi air yang netral, yang selanjutnya dibuang ke lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran. Prinsip ekofisiensi. Prinsip ekofisiensi merupakan landasan pengolahan sumber daya alam dengan mengurangi terjadinya berbagai risiko dan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar dengan menggunakan sumber daya alam yang kecil, sehingga dapat menekan jumlah limbah atau polusi. Langkah-langkah proses produksi sesuai prinsip ekofisiensi: meminimalisasi penggunaan bahan baku dan energi, meminimalisasi pembuangan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam terbarukan, menghasilkan produk yang tahan lama,
Manfaat prinsip ekofisiensi: menghemat sumber daya alam, menciptakan lingkungan yang sehat, menjaga keseimbangan alam, mendapatkan laba lebih besar, harga produk lebih murah. Prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. 1. Reduce. Tindakan mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan limbah dengan tujuan mengurangi kerusakan lingkungan. Beberapa tindakan reduce dalam kehidupan sehari-hari antara lain memilih produk dengan kemasan yang dapat daur ulang dan menghindari penggunaan produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. 2. Reuse. Merupakan tindakan kreatif yang menggunakan suatu barang ke fungsi lain dari fungsi utamanya agar memanfaatkan lebih optimal. Contoh tindakan reduce dalam kehidupan sehari-hari: menggunakan kembali wadah kosong untuk fungsi lain, seperti botol bekas digunakan sebagai tempat minyak goreng. Menjual sampah terpilah kepada pihak yang memerlukan. 3. Recycle, yaitu tindakan mendaur ulang atau mengolah kembali barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna. Beberapa tindakan recycle dalam kehidupan sehari-hari: melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, memilih produk dan kemasan yang dapat daur ulang dan mudah terurai. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.